Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Fokusnya memang Kubilai Khan, tapi kita mau lihat dari sisi yang mungkin jarang dibahas ya. Betul, kita akan telusuri konteks kelahirannya, peran ibunya yang luar biasa, Sorkaktani, dan ada konflik awal yang, kayak perang melawan teror zaman itu. Sumber utama kita dari buku John Mann ya, Kubilai Khan. Oke, misi kita. Coba bongkar gimana intrik keluarga, ambisi kekaisaran, dan ancaman ini semua jadi fondasi kekuasaan Kubilai. Siap? Mari kita mulai. Siap. Coba bayangkan dulu, tahun 1215. Dunia itu, ya ampun, pecah banget kan? Beda sama sekarang. Genghis Khan waktu itu baru aja merebut kota yang sekarang jadi Beijing. Visinya kan menyatukan dunia. Nah, di tengah pergolakan itulah cucunya lahir, Kubilai. Tanggal 23 September 1215. Dari awal udah kelihatan warisan dan tantangannya itu besar banget. Iya, tapi seringkali kita lupa ada sosok penting di belakang layar ini ya kan? Tepat sekali. Gak bisa kita paham Kubilai tanpa lihat ibunya Sorkaktani. Di kekaisaran Mongol yang kesannya maskulin banget itu, dia ini salah satu wanita paling berpengaruh loh. Menarik. Dia bukan Mongol asli kan katanya? Bukan. Dia dari suku Kairat, itu suku berbahasa Turki, dan agamanya unik, Kristen Nestorian. Jadi pandangan teologinya agak beda waktu itu. Dia dinikahkan sama Tolui. Tolui ini putra bungsu Genghis Khan ya? Iya betul, putra bungsu. Nah, terus Tolui meninggal tahun 1231, katanya agak misterius ya. Ada cerita resmi soal pengorbanan ritual, tapi John Manajemen juga nyinggung soal kemungkinan karena alkohol. Iya, ada dua versi itu. Tapi intinya, Sorkaktani jadi janda. Janda yang kaya raya dan sangat berpengaruh. Dia kan dapat warisan wilayah Tolui, itu jantungnya Mongolia. Terus gimana dia bisa jadi kekuatan politik sebesar itu sendirian sebagai janda? Kuncinya di kecerdasan sama kemandiriannya. Dia menolak semua tawaran nikah lagi, termasuk tawaran dari Gyujek, putranya Han Agung Ogedei saat itu. Dia nggak mau. Oh ya? Kenapa dia tolak? Dia pilih fokus besarkan keempat putranya, Mongke, Kubilai, Hulagu, sama Arik Boke. Kemampuannya mengelola wilayah warisan suaminya itu, bikin dia disegani banget. Sampai dipuji sumber-sumber luar ya? Iya loh, utusan Paus sampai bilang dia wanita paling dihormati. Terus ada sejarawan, Barhebreus nulis, ini kutipan bagus. Kalau saja ada wanita lain seperti dia, ras perempuan akan jauh lebih berkuasa daripada laki-laki. Pujian luar biasa untuk zaman itu kan? Gila sih. Nah, kecerdasan politiknya ini benar-benar diuji pas krisis suksesi itu ya. Setelah Ogedei meninggal, terus Gyujek juga. Gimana dia mainnya di sini? Ini manuver tingkat tinggi. Sorkaktani itu main sabar bertahun-tahun. Diam-diam dia bangun aliansi. Sama siapa? Sama Batuk Khan dari Golden Horde di Rusia. Oke, terus? Puncaknya itu di Kuriltai, semacam dewan pemilihan Mongol gitu, tahun 1251. Dia berhasil dorong putranya sendiri, si Mongke, buat jadikan agung. Jadi dia berhasil geser kekuasaan? Persis. Dia geser kekuasaan dari garis keturunan Ogede ke garis keturunan Tolui, anak-anaknya dia. Ini kudeta politik halus, tapi dampaknya besar banget. Hampir gagal loh. Oh iya, kenapa? Ada plot dari Pangeran Siremun buat gagalin, tapi ketahuan. Gara-gara laporan pawang elang yang curiga lihat ada kereta bawa senjata. Jadi kemenangan ini, krusial banget buat masa depan Kubilai. Jadi sambil ngamanin tahta buat Mongke, Sorkaktani juga nyiapin Kubilai secara khusus dong. Apa aja yang dia lakuin? Dia pastikan anak-anaknya, termasuk Kubilai, dapat pendidikan luas. Nggak cuma tradisi Mongol, tapi juga belajar Buddhisme, Konfusianisme. Itu penting kan buat perintah wilayah yang beragam nanti? Strategis banget ya? Iya. Dan dia juga amankan Apanage, semacam wilayah kekuasaan pribadi gitu, buat Kubilai di China Utara. Jadi Kubilai punya tempat latihan buat belajar administrasi. Sempet gagal juga ya katanya di awal? Ya, John Mann natak gitu. Kubilai sempat bikin kesalahan, tapi ya belajar dari situ. Oke, jadi Mengkeh jadi Han Agung, Kubilai belajar memerintah di wilayahnya. Terus muncul ancaman baru nih, yang dari Persia itu. Benar. Pas Menhe lagi nyusun rencana ekspansi global lanjutan warisan kakeknya, muncul dugaan ada plot pembunuhan terhadap Menhe. Dari siapa? Pelakunya dituduhkan ke sekte muslim dari Persia.
Yang kita kenal banget namanya, Assassins, atau nama resminya Nizadi Ismaili. Assassins. Wah, ini nama legendaris. Siapa sih mereka ini sebenarnya menurut John Mann? Bukan sekedar pembunuh bayaran biasa kan? Jauh dari itu. Mereka ini cabang dari Islam Syiah Ismaili, pengikutnya Hasan Isabah. Markasnya itu di benteng gunung terpencil Alamut, artinya sarang elang. Keren namanya. Terkenal fanatik ya mereka. Banget. Fanatisme, kepatuhan mutlak ke pemimpin spiritual mereka, dan ya itu tadi, misi pembunuhan politik yang terencana rapi. Seringkali misi bunuh diri malah. Soal nama assassin itu gimana? Beneran pakai hashish? Nah, John Mann menyoroti itu. Kemungkinan namanya dari hashishiyah, artinya pengguna hashish. Tapi bisa jadi ini cuma julukan ejekan dari musuh mereka. Bukan berarti mereka selalu pakai narkoba sebelum beraksi. Masih perdebatan lah ya. Oke. Tuduhan plot pembunuhan ini pasti bikin Mongke marah besar ya? Memicu semacam perang melawan teror ala abad ke-13 gitu. Bisa dibilang gitu ya. Responsnya militer besar-besaran. Monghel langsung tugaskan adiknya, Hulagu, buat pimpin invasi raksasa ke arah barat dimulai tahun 1253. Misinya apa? Eksplisit, hancurkan semua benteng assassin sampai nggak bersisa. Terus lanjut taklukkan sisa dunia Islam, termasuk Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah. Skala operasinya segede apa? Gila-gilaan, ratusan ribu prajurit. Tapi nggak cuma prajurit, keluarga mereka ikut, jutaan ternak dibawa. Dan ini detail menarik, 1000 tim ahli ketapel tempur didatangkan khusus dari Cina. Wow, jadi bukan cuma invasi militer ya? Bukan, ini udah kayak perpindahan sebuah bangsa. Tujuannya menaklukkan dan menduduki wilayah baru. Jadi inilah dunia tempat Kubilai Khan tumbuh dewasa dan disiapkan buat berkuasa ya? Kompleks banget. Ada warisan ambisi global dari kakeknya? Hei, intrik politik keluarga yang brutal, tapi dimenangkan sama ibunya yang cerdik luar biasa. Dan sekarang, konfrontasi besar dengan kekuatan fanatik di jantung dunia Islam. Semua ini benar-benar menyiapkan panggung buat pemerintahannya sendiri nanti. Betul. Dan mungkin ini satu pertanyaan buat Anda renungkan ya. Seberapa sering sih nasib kekaisaran sebesar Mongol itu ternyata sangat bergantung pada kecerdasan, kesabaran, ketangguhan satu orang yang mungkin nggak selalu jadi bintang utama dalam sejarah. Kayak Sorkaktani ini. Menarik. Kekuatan di balik layar ya. Sesuatu buat kita pikirkan.